Selamat siang Pak Dar. Selamat siang, Bunda. Baik, hari ini Pak Dar akan mengadakan coaching dengan Pak Aryan ya. Baik, untuk coaching sendiri ada 3 aspek yang akan dinilai, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga memberdayakan. Baik, dari ketiga aspek itu Pak Dar, kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Pak Dar? Saya akan mengembangkan yang terkait dengan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya Pak Dar ya. Kira-kira bagaimana? Apakah yang harus saya amati dari mendengarkan aktif dari Pak Dar? Terkait dengan bagaimana saya mendengarkan dengan penuh rasa seperti itu yang diamati seperti itu. Baik, untuk penilaian terhadap diri sendiri bagaimana? Terkait dengan diri sendiri, semoga nanti bagus. Baik. Kira-kira untuk harapan yang akan Pak Dar inginkan dari bersama dengan yang pertama saya bisa untuk alur ceritanya. Jadi terus saya tidak memberikan solusi terhadap coachingnya nanti, dan berikutnya semoga saya bisa mengarahkan ataupun coachnya nanti sehingga bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Tapi juga saya akan mendengarkannya dengan cara aktif seperti itu. Baik Pak Dar, selamat nanti Pak Dar bisa segera menjalankan coaching hari ini dengan Pak. Kebetulan Pak, ini berjumpa dengan Pak Dar. Saya ingin mencurahkan unek-unek saya Pak ini Pak. Mungkin kira-kira Pak Dar punya waktu atau tidak ini buat mendengarkan isi hati saya ini Pak. Ya, silahkan Pak Rian. Kayaknya mencurahkan hati ini ada apa ini Pak ya? Iya Pak Dar. Jadi Pak, saya itu mau cerita Pak. Sebelumnya itu saya diberi tugas oleh kepala sekolah saya itu untuk mengambil kelas tinggi Pak. Kalau di sekolah dasar itu kelas tingginya itu kelas 4, 5, 6. Nah, itu saya mengajar kelas 5 Pak. Namun setelah tahun ajaran baru ini Pak, saya dimintai tugas untuk mengajar kelas 3 Pak. Nah, kelas 3 itu kan termasuk kelas rendah Pak. Kelas rendah itu terdiri dari kelas 1, 2, 3. Nah, di sini saya itu merasa gelisah Pak. Ya bingung, gelisah karena masalahnya itu setiap saya memberikan instruksi kepada siswa itu siswanya nggak paham-paham Pak. Iya Pak. Jadi ketika saya misal memberikan tugas Pak, nah itu mungkin silahkan dicatat, nanti dikasih jarak ya sekian, nanti dikasih nomor. Itu nanti lewat 1 menit setelah saya bicara ditanyakan lagi Pak, dilanjutkan tidak Pak, kenapa tidak Pak? Pak itu Pak yang saya rasa itu sesuai itu Pak, belum lagi. Jadi terus harus didampingi begitu loh Pak. Itu Pak. Jadi kalau boleh dispesifikkan lagi masalahnya apa? Masalahnya tadi masalah itu dispesifikkan lagi masalahnya apa? Jadi saya itu pengennya siswa itu Pak bisa mandiri Pak, memahami instruksi itu dengan baik tanpa harus nanti diulang-ulang agar waktunya itu tidak terbuang sia-sia Pak. Jadi masalahnya itu adalah agar anak-anak kelas 3 itu kelas 3 ya tadi ya? Betul Pak. Biar segera mandiri seperti itu ya? Betul. Karena menurut Pak Rian tadi diberikan instruksi sekian, terus habis itu berapa menit lagi sudah lupa lagi seperti iya, itu. Pak. Jadi cukup menantang ya Pak itu berarti? Wah iya, saya rasa iya Pak. Cukup menantang Pak. Jadi yang membuat saya gelisah itu kok saya ini ngajar, kok ini kok nggak paham-paham, siswanya apa saya yang salah, gitu loh Pak. Siap. Terus kalau masalah seperti itu tidak pernah terjadi di kelas atas ya Pak? Mungkin beberapa kali. Tapi paling banyak di kelas bawah. Paling banyak di kelas bawah Pak, saya rasakan itu Pak. Terus kira-kira Pak, karena kan ini kita juga tidak mungkin kan Pak Rian
meminta kembali ke atas gitu kan kayaknya nggak mungkin kan gitu kan Iya, Pak, karena betul. diamanahkan di kelas bawah Betul, seperti itu. Pak. Ya. Kira-kira mohon maaf nanti kayaknya karena waktu kita terbatas banget itu Pak ya. Oke. Karena kita nanti kan sama-sama juga akan mengajar gitu kan. Seperti itu. Kira-kira rencananya Pak Rian aksinya berikutnya lagi apa nih? Kira-kira mengetahui kalau kelas 3-nya seperti itu. Saya itu pengen gini, Pak. Dapat strategi gimana ya biar siswa itu lebih fokus sehingga nanti kemandiriannya itu bisa terbangun, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Terus selama ini yang sudah dilakukan Pak Rian Ah, untuk apa tadi membangun kemandirian tadi. ya, saya sejauh ini kalau melihat ya Pak ya, beberapa referensi Ya. dari Bapak Ibu guru yang lain di kelas rendah, Iya. itu Pak, itu bisa ya Pak, Ya. bisa dilaksanakan ini. Tapi kalau saya kok belum, apa siswa saya yang berbeda atau cara saya yang salah, mungkin itu Pak. Ya. Kalau siswa insya Allah sama ya Pak ya. Jadi Ya harusnya sih sesuai dengan perkembangan kognitifnya itu harusnya sama Pak. seperti itu. Oke, terus kira-kira setelah mengamati dari teman-teman yang lain yang satu jenjang kayak gitu, kira-kira langkah berikutnya apa yang mau Pak Rian ambil seperti itu? Saya itu melihat Pak, sebenarnya eh, ada potensi di mana siswa itu bisa dikondisikan pada waktu-waktu tertentu. Jadi misal siswa itu rame itu sebenarnya bisa dikondisikan melalui ini breaking ya Pak ya. Saya rasa itu Pak. Setelah saya pikirkan kembali ya, itu saya lihat itu bisa menggunakan ice breaking Pak. Begitu Pak Dan. Jadi mungkin siswa gaduh sendiri Ya. ketika diminta untuk fokus. Nah ini ice breaking ini jadi salah satu solusi Pak agar siswa ini kembali fokus lagi Pak. Begitu Pak Dan. Itu sempat dicoba Pak. Beberapa kali itu sempat dicoba di kelas yang memakai SPG tadi. Saya jadi teringat Pak ini Pak. Ketika di kelas 4, kelas 5 maksud saya ya, itu saya juga menggunakan ice breaking Pak. Jadi siswanya juga antusias memperhatikan apa instruksi yang saya berikan karena kondisi siswanya fokus Pak. Jadi mandiri siswa itu bisa mandiri tanpa harus didampingi. Nah, masalahnya S-bridging itu kan kadang berbeda Pak, tidak bisa diterapkan di kelas bawah, tidak bisa disamakan. Nah itu loh Pak. Nah, mungkin saya harus cari S-bridging yang lain mungkin ya Pak. Iya. Bagus itu tadi Pak terkait dengan rencananya Pak Rian akan menyampaikan terkait speaking seperti itu ya. Dan mungkin nanti speakingnya divariasi-variasi seperti itu mungkin dengan teman sejawat bisa saling ngobrol dan sebagainya seperti itu terkait speaking. Terus Pak kalau itu nanti rencananya kan mau speaking gitu ya Pak. Terus kira-kira apa yang perlu dibantu dari kita sebagai teman mengajar kayak gitu kira-kira apa yang dibutuhkan supportnya itu seperti apa kira-kira? Saya rasa ini Pak, mungkin saya nanti akan membangun komunikasi dengan rekan sejawat Pak, di mana pengalaman-pengalaman Bapak Ibu guru yang lain dalam menerapkan S-bridging itu bisa menjadi inspirasi bagi saya Pak. Bisa saya terapkan di kelas saya sesuai dengan perkembangan siswa agar mungkin siswa ini nanti lebih antusias. Dan saya melalui pembicaraan percakapan ini Pak, saya jadi mendapat aha momen ini Pak. Yang mana karakter siswa itu beda Pak. Kalau siswa kelas 9 itu memang sukanya bermain ya Pak. Iya, jadi teringat siswa itu suka bermain sambil belajar bisa itu Pak. Nah, mungkin ini saya mau nanti membangun komunikasi dengan rekan sejawat bagaimana nanti S-breaking itu bisa diterapkan agar saya merasa dia itu sedang bermain tanpa ada tekanan bahwa harus belajar gitu Pak. Tadi gitu Pak Rian tadi nanti bisa dilaksanakan dengan tanggung jawab dan insya Allah nanti teman-teman juga nanti akan membantu mensupport seperti itu dan semoga nanti sukses untuk langkah-langkah tadi yang rencana aksi yang mau diambil seperti itu. Begitu Pak Rian, mungkin ada lagi atau Sejauh ini saya sudah ada gambaran Pak.
Terima kasih atas ini Pak, pencerahan bimbingan dari Pak Dan ini yang membantu saya ini untuk eh, mendapatkan ini juga. Nah, terima kasih Pak dari ini. Ya, itu Pak Rian. Semoga berhasil, sukses, aman barunya di kelas jenjang bawah seperti itu. Siap Pak Dan. Siap. Kalau begitu saya mohon izin pamit Pak Dan. Terima kasih ya Pak Dan. Ya, sampai Pak Rian. Alhamdulillah sudah melakukan coaching dengan Pak Rian. Ya, Seru. ya, sepertinya. seru. Oke. Ya, Pak Dar sendiri, saya mau bertanya nih Pak, bagaimana Pak Dar menilai performa Pak Dar hari ini? Menurut saya sudah bagus Bu. Jadi saya mengarahkan coaching itu tadi Pak Rian tanpa memberikan solusi, mengarahkan dan alhamdulillah Pak Rian menemukan solusinya sendiri tanpa saya beritahu seperti itu. Oke, kira-kira apa yang buat Pak Dar itu menilai demikian Pak Dar? Karena menurut saya alur ceritanya saya sudah runtut seperti itu. Jadi sudah part-partnya sudah runtut seperti itu dan alhamdulillah juga Pak Rian sangat terbuka. Jadi menyampaikan permasalahannya cukup detail gitu dan sangat spesifikasinya jelas gitu. Jadi saya juga sebagai coachnya juga cukup terbantu seperti itu dengan coach yang menyampaikan permasalahannya dengan cukup detail seperti itu. Pak Dar, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan hari ini? Pak Dar? Silakan Bu. Oke. Dari pengamatan hari ini yang saya lihat Pak Dar, itu Pak Dar terlihat sudah sangat ramah sebagai seorang coaching. Terlihat dari Pak Dar selalu tersenyum dengan coachingnya, dan juga terlihat juga Pak Dar welcome dengan kedatangan Pak Rian, dan juga Pak Dar tadi mendengarkan dengan seksama apa yang dicurhatkan oleh Pak Rian. Nah, dan untuk yang saya dengarkan tadi, Pak Dar juga sudah menguatkan, mendengarkan dengan rasa, yaitu dengan mengatakan iya, dengan penguatan juga pada Pak Rian dalam menghadapi permasalahan Pak Rian, dan juga Pak Dar juga sudah memberikan apa namanya itu pemantik ya atau kata kunci yang bisa Pak Dar berikan pada Pak Rian itu memberikan solusi-solusi. Itu yang menurut saya sudah ada di dalam pengamatan saya. Baik. Nah, tadi Pak Dar sudah memberikan kata kunci. Kira-kira tadi Pak Dar sudah memberikan kata kunci apa tadi Pak Dar? Kata kunci terkait dengan indikator-indikator yang perlu diarahkan atau coachnya menemukan solusinya. Oke. Tadi sudah luar biasa sekali Pak Dar yang sudah Pak Dar sampaikan. Nah, menurut Pak, kalau ini misalnya saya memberikan penilaian yang sejujurnya gitu, bagaimana Pak Dar? Silakan. Oke. Tadi yang saya lihat Pak Dar itu sudah cukup memberikan pendengaran yang cukup baik, memberikan penguatan, dan juga memberikan kata kunci yang bisa diolah oleh Pak Rian supaya Pak Rian juga bisa memberikan solusi tadi tentang apa yang tadi ya, tentang ice breaking ya. Pak Rian tadi mengatakan akan memberikan ice breaking kepada anak, dan juga tentang apa namanya itu memberikan komunikasi juga dengan anaknya tadi. Nah, tadi yang saya amati Pak Dar itu belum melakukan salah satu indikator. Nah, untuk kedepannya rencana Pak Dar bagaimana? Kedepannya mungkin saya akan lebih menguatkan terkait indikator, terus berikutnya lagi memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu karena ini tadi kan saya dapat kunci saya menyampaikan masalahnya dengan detail seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan saya mungkin terlalu berbobot, tetapi alhamdulillah kuncinya langsung bisa menangkap seperti itu. Mungkin ya saya akan kembangkan lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke Pak Dar, selamat sudah menjalankan coaching hari ini. Sukses untuk Pak Dar. Salam bergerak, bergerak dan bergerak. Assalamualaikum.